Sip. Oke, nah hari ini kita akan mengundang 3 narasumber yang cihuy-cihuy gitu ya, kalau istilah saya ya. Eh, kita kita undang satu persatu ya. Cihuy-cihuy lah. Jadi pertama Ibu Iis Widyastuti. Beliau itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Silakan Ibu. Nah Ibu Iis, panggilan Ibu Iis ya? Oh iya, Bu Iis. Selamat datang Ibu. Nah, Bu Iis ini seorang diplomat madya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Ibu silakan duduk Ibu. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Anggap aja kantor sendiri. Kantor di itu kan, Pejambon ya? Oh iya, seperti itu. Beliau lulusan Universitas 11 Maret dan University of Nottingham. Oh, Nottingham. Kenal sama Prof. Bagus? Oh enggak ya? Oh beda ya. Jadi iya ya. Itu teman saya. Bagus melihat dia, teman saya. Ini telah berkarir di Kementerian Luar Negeri sejak 2006. Betul Ibu ya? Dengan fokus pada isu keberlanjutan, hak asasi manusia dan diplomasi ekonomi. Pengalamannya mencakup penugasan di Chicago dan New York. Ya, Ibu ya. Wah, New York ini harus jadi benchmarknya kita nih, benchmarknya Jakarta. Karena dulu New York sempat jadi capital city of Amerika ya, walaupun sebentar. Terus saya pindah ke DC. Pengalamannya ini termasuk perannya di Dewan Keamanan PBB ya Bu ya. Dengan kepakaran pada isu HAM, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, beliau dikenal sebagai diplomat yang menjembatani visi kemanusiaan dan diplomasi global Indonesia dengan elegan dan berintegritas. Tepuk tangan Ibu buat Bu Iis. Nah, selanjutnya itu guru besar nih, ini dari ITB gitu. Profesor Insinyur Rudi Hermawan Karsaman MSc, PhD. Oh, ini beribet saya nih. Guru besar Fakultas Teknik dan Lingkungan FTL Institut Teknologi Bandung. Saya persilakan. Selamat datang Prof. Rudi. Dari Bandung naik apa? Pakai mobil aja. Oh, pakai mobil. Apa ya ya. Ya, kalau pakai bus agak ribet ya mungkin ya. Oh iya iya iya. Oh iya 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 iya. Iya. Oke oke. Seperti itu. Beliau ini akademisi dan profesional di bidang teknik sipil yang meraih gelar sarjana dari ITB, Magister Highway Engineering dari University of Birmingham. Wah, sama-sama dari UK ya? Oh iya iya iya. Iya. UK Connection. Iya iya. Dan doktor dari University of Leeds, UK juga. Wah ya, sebenarnya. Berpengalaman luas dalam bidang riset, pengembangan, dan kemitraan. Prof. Rudi pernah menjabat sebagai Kepala Balitbangda Provinsi Jawa Barat. Waduh, ini mitra saya juga, Prof. Komisaris PLN Engineering dan Jasa Marga Pandaan Toll Road. Ya, seperti itu ya. Serta memegang berbagai posisi strategis di lingkungan kampus ITB, termasuk Direktur Pengembangan, Direktur Kemitraan, dan Kepala Departemen Teknik Sipil. Beliau aktif menulis di jurnal internasional, bereputasi dan terlibat dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur kampus serta studi kebutuhan infrastruktur nasional. Nah, ada juga nih awards ini. Prof. Rudi pernah menerima sejumlah penghargaan bergengsi seperti Satya Lancana 30 tahun dari Presiden RI tahun 2016, ITB Award. Wah. Wah. Oh iya 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 iya. Sama Ganesha Bakti Wiramadya Awards. Wah, ini banyak nih ini apa penghargaannya. Seperti itu. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Prof. Rudi? Tuh. Nah, berikutnya ini sahabat saya ini, Pak Farhad Mahfud. Wah, mantap. Ininya cekoknya udah benar belum? Farhad Mahfud.
Udah benar ya, oke. Nah, beliau ini sahabat saya, Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you ya bro. Makasih ya Pak. Izin Pak, silakan Pak. Ya ini Pak Farhat ini pengalaman lebih dari 15 tahun. Tua juga ya. Di bidang energi, perencanaan, dan pengembangan usaha di tingkat nasional maupun internasional. Pak Farhat ini telah menapaki jalan panjang dalam dunia strategis dan inovasi sebelum dipercaya jadi Direktur Pengembangan Bisnis ya di PT MRT Jakarta Perseroda. Pak Farhat pernah mengemban berbagai peran penting, mulai dari staf ahli UKP 4 yang dibentuk Presiden ya waktu itu ya, Bapak SBY waktu itu kalau nggak salah ya. Ya. Terus Kepala Unit Investasi Timur Tengah di Kementerian SDM RI hingga Kepala Divisi Business Development and External Affairs PT Surya Esa Perkasa Tbk. Berbekal pendidikan magister dan doktoral di bidang teknik kimia. Kok agak nggak nyambung ya, teknik kimia ngurusin transportasi ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Memadukan keilmuan, visi, keberlanjutan, dan kepemimpinan untuk mendorong kemajuan energi dan transportasi masa depan Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk Pak Farhat. Nah, Pak Farhat ini hadir di sini nggak sendirian. Beliau itu kayaknya kalau sendirian ini ya takut gamang gitu mungkin ya. Beliau hadir beserta jajaran PT MRT Jakarta Perseroda yang juga sudah hadir bersama kita. Saya boleh duduk? Oh boleh ya. Oh boleh. Ya. Sekarang kita mulai memasuki diskusi panel. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu panelis. Nah, kita mulai dari Bu Iis. Pastinya dong, ladies first. Ya, gitu ya. Bu Iis dalam konteks diplomasi kota gitu ya, karena dan jejaring regional ya, karena Jakarta memang mau jadi kota global nih. Jadi harus punya jejaring nggak cuman lokal saja tapi global. Ini bagaimana Jakarta dapat memanfaatkan posisi Blok M gitu ya sebagai kawasan transit dan budaya untuk memperkuat kerjasama kota-kota ASEAN di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Blok M itu ada sekretariat ASEAN gitu ya yang berdiri kayaknya setelah Nyonya Menir gitu ya berdirinya gitu ya. Saya juga nggak hafal soalnya mungkin berdiri sebelum saya lahir gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu berdirinya kapan gitu. Tapi yang jelas setelah Nyonya Menir gitu ya. Nyonya Menir itu 1918 gitu ya. ASEAN dibentuk kan setelah itu kan, jadinya pastinya setelah Nyonya Menir gitu ya. Jadi bagaimana Ibu menurut Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore sebelumnya. Tadi sudah diperkenalkan, tapi saya izin mau minta maaf juga karena Pak Dirjen tidak dapat hadir, Pak, karena sebagian besar Direktorat Kerjasama ASEAN pada di Kuala Lumpur. Karena pada saat ini ada KTT ASEAN. Seperti itu, iya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, saya ingin share beberapa hal dulu gitu ya Pak ya. Memang saya bukan ahli tata kota. Karena saya dari Kemlu gitu ya, tapi bagaimana sih perspektif Blok M Jakarta sebagai kota global dan dalam konteks kerjasama ASEAN, karena memang saya mewakili Dirjen Kerjasama ASEAN gitu kan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan saya dapat dari panitia gitu ya, apa sih yang kondisi untuk menjadikan sebuah kota itu kota global gitu ya. Saya rasa ini memang tampak normatif gitu ya, tapi bisa dipastikan di setiap kota yang global gitu unsur-unsur itu ada, terpenuhi, mengintegrasikan ini 6 ITs atau 6 ITAS. Konektivitas dengan wilayah-wilayah sekitarnya, tentunya melalui transportasi, khususnya transportasi publik gitu ya. Kalau misalnya di kota-kota yang lebih established mungkin walkability, bisa jalan, bisa banyak moda transportasi, bahkan ada ferry, ada kereta gantung gitu kan. Kemudian fasilitas, termasuk fasilitas publik
keamanan dan kenyamanannya, kemudian menggabungkan unsur modernitas. Ada value, jadi bukan cuma teknologi ya, modernitas ini kadang kita berpikir modern itu teknologi, tapi kadang-kadang juga value, Pak. Value seperti apa? Misalnya mengantri, itu kan budaya modern. Jadi ada value, ada juga teknologinya. Kemudian identitas, mempertahankan identitas lokalnya, kelokalannya itu tetap ada. Jadi misalnya seperti Blok M. Kalau kita Blok M identik dengan misalnya belanja ya dulu ya, enggak tahu sekarang, tapi dulu itu tempat belanja yang ini. Nah ini dipertahankan tapi diintegrate dengan tadi modernitas, fasilitas, konektivitas, dan kemudian ada sense of community. Jadi sebuah area itu ada rasa komunitasnya lah. Kalau misalnya saya kebetulan pernah di New York ya, di New York itu banyak sekali komunitas pesepeda lah, komunitas apalah, banyak sekali komunitas, dan itu diperkuat dan didukung di kota itu gitu. Ini menyebabkan sebuah kota itu bisa ada unsur globalnya gitu ya. Dan yang terakhir tentunya sekarang tidak bisa lepas dari sustainability, Pak, keberlanjutan, aspek-aspek yang inclusivity ya kan, hal-hal yang ramah lingkungan, hijau dan lain sebagainya. Ini kalau menurut saya unsur penting kota global, tapi juga tetap locally rooted gitu. Jadi kalau misalnya Blok M atau Jakarta menjadi sebuah kota global, tapi tetap ada kelokalannya, 6 ITAS ini menurut saya kuncinya gitu. Sebentar Bu, mati tadi. Oh, terima kasih Ibu atas pandangan. Tapi memang 6 ITAS ini ya menurut Ibu itu perlu ada ya di kawasan Blok M ya. Tapi memang kalau kita melihat ya seperti yang Ibu bilang tadi bahwa budaya antri itu sebagai salah satu ciri khas modernitas gitu ya. Tapi kalau saya melihat ya Jakarta, karena kebetulan saya pernah mengalami era transportasi publik di tahun 90-an dan berkembang sampai sekarang gitu ya. Itu keberadaan publik transportasinya Jakarta itu sangat-sangat mengubah budaya warga gitu ya. Biasanya dulu itu kan nyetop bis itu keluar gang nyetop bis gitu ya. Ya kan zona ini kan dulu ya dulu. Ya gitu. Kalau di sekolah saya sama Pak Farhat ini ada bis namanya S60 gitu ya, seperti itu ya. Metro Mini ya, Metro Mini. Bukan nih. Metro Mini benar ya, Metro Mini S60. Nah, itu keluar gang langsung nyetop gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Kita harus jalan dulu ke halte atau bus stop gitu ya. Baru kita bisa ini. Nah, itu juga mengubah budaya. Transjakarta pertama kali dibuat gitu, itu juga ngantrinya ampun-ampunan ya gitu ya. Seperti itu. Nah, MRT juga sama, juga mengubah habit warga. Dan yang menarik ini Bu, kalau menurut saya ini Pak Farhat juga mungkin juga ini melihat ya, itu di kawasan Blok M gitu ya. Di situ kalau buka outlet baru gitu ya, di outlet makanan ya, saya ambil contoh aja makanan. Itu saya lihat waktu itu saya kebetulan dari Blok M mau ke arah Pasaraya, mau nyetop mau masuk melalui ini kan terminal Transjakarta. Itu saya melihat ada antrian panjang mengular. Ternyata ngantri itu Bu. Jadi memang modernitas Jakarta memang sudah mulai ditunjukkan, dan itu cukup amazed buat saya yang mengalami era ininya seperti itu. Ya, saya kira itu sih tapi memang modernitas itu memang penting ya Bu ya buat kemajuan Jakarta, apalagi bisa memperkuat kerjasama ASEAN gitu. Tapi dalam konteks kerjasama ASEAN-nya itu bagaimana Bu? Nah ini ke topik berikutnya. Oh iya lah ya. Memang kan Jakarta beraspirasi ya menjadi diplomatic city of ASEAN gitu ya. Ada berbagai macam benefit di situ, dan juga ada cost-nya tentunya ya, sebagai kota diplomatik itu seperti apa sih
Kan sekarang banyak perutap negara ASEAN, kita ada di sini, ada 10 negara ASEAN. Kemudian ada juga negara-negara mitra ASEAN, selain kedubes bilateralnya, juga ada perutapnya gitu kan. Beraspirasi mungkin seperti kota-kota New York, Brussels, Addis Ababa gitu ya. Dan itu impact-nya sangat besar sekali. Ini saya cuma mau tunjukkan, saya juga naik MRT nih Pak. Oh, ya itu saya sama anak saya suka naik MRT dan ke Blok M. Jadi kami gunakan the public transport itu. Nah, kalau misalnya saya boleh share nih Pak, di New York ya, itu impact assessment tahun mungkin 2016, early belasan, 2000 belasan something. Itu economic output yang dihasilkan dari dia menjadi diplomat capitalnya UN, UN headquarter, itu mencapai 4 billion per tahun. Berarti kan besar sekali ya. Belum menciptakan lapangan kerja 25.000 langsung dan tidak langsung. Karena kan perutap ada di situ, dia hire orang-orang lokal, banyak UN agencies di situ, dia hire orang-orang New York. Nah, memang mereka memberikan benefit juga kan. Misalnya tax exemption. Jadi kalau misalnya diplomat itu bayar zero tax gitu. Kita nggak pernah bayar pajak lah. Kita istilahnya beli kopi $3 aja, kita pakai kartu itu nggak bayar pajak, Pak. Jadi memang ada cost-nya. Tapi kalau dihitung-hitung tetap ada tax net benefit-nya. Jadi memang besar sekali benefit yang bisa diperoleh untuk menjadi diplomatic city sesuatu organisasi internasional maupun organisasi regional seperti yang diaspirasikan Jakarta. Nah, dalam konteks ASEAN mungkin berikutnya kita ada juga kerjasama namanya ASEAN Smart City Network (ASEAN). Nah, itu dibangun tahun 2018, mengkolaborasikan kota-kota untuk sustainable urban development. Jadi pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan kota yang berkelanjutan. Ini kita kemitraan dengan negara mitra ASEAN, dengan mitra-mitra yang lain gitu ya. Dan ada 26 pilot cities. Salah satunya itu Jakarta. Jadi kalau di Indonesia, Jakarta, Makassar, Sumedang, Banyuwangi. Masing-masing membawa kekasannya Pak. Kalau misalnya Jakarta, entrepreneurship gitu ya, public transportation, smart city gitu-gitu. Nah, kalau Makassar ada fasilitas kesehatan, ada ITEX, di Banyuwangi juga ada pengembangan industri, Sumedang dengan universitasnya terintegrated gitu ya. Nah, di ASEAN Smart City Network ini mengembangkan kemitraan itu tadi Pak. Jadi masih kita bertemu, berdialog gitu ya. Apa yang sukses di suatu kota, bagaimana apa yang mau dikerjasamakan lagi dengan 6 fokus area. Jadi ada yang civic and social, kesehatan dan well-being, safety and security, quality environment, sama pembangunan infrastruktur dan industri and innovation. Jadi saya rasa bisa dimanfaatkan ASEAN Smart City Network ini untuk pengembangan Jakarta ke depan dengan mengambil beberapa di kota-kota ASEAN ini yang mungkin lebih established daripada Jakarta gitu ya, atau misalnya ada suatu aspek yang lebih maju dari Jakarta. Apa sih yang bisa kita pelajari dan apa sih yang kita bisa kemitraankan dan dengan partner siapa? Ini yang bisa dimanfaatkan. Saya rasa begitu Pak. Wah, menarik ini. Jadi saya juga baru dengar ini ASEAN Smart City. Itu biasa ya Bu ya. Karena mungkin karena sebelumnya saya belum kenal Ibu gitu, Ibu belum kenal saya gitu ya. Ya alhamdulillah ada acara ini. Nah, inilah fungsinya acara ini. Jadi kita saling kenal, saling terhubung gitu sehingga bisa belajar, oh ternyata di Kemenlu ada ini gitu ya. Terus ya di Blok M, di MRT yang selaku pengelola kawasan ada ini gitu ya. Dan mungkin di ITB ternyata ada penelitian apa gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin ntar saya hubungin Ibu karena menurut saya ini menarik karena dari 6 isu tadi gitu ya. Itu kita dan masing-masing kota kan dari Indonesia kan ada 4 tadi kan ya. Maksudnya kita bisa tukar informasi, tukar inovasi, sharing gitu ya. Bisa jadi ada yang bisa dimanfaatkan juga buat Jakarta karena inovasi itu bisa dari siapa aja gitu. Bagaimana kota itu bisa capture to say modified by themselves and then to cope with their own problems kan, seperti itu ya Bu ya. Seperti oke Ibu, ini insightful banget gitu ya. Makasih Ibu atas pandangan Ibu. Selanjutnya kita geser ke Prof Rudi. Nah ini, oh jangan kalau Prof, saya nggak enak gitu soalnya
tidak semua orang bisa jadi profesor, benar nggak? Betul. Oh gitu. Oh iya, iya. Janganlah, maksudnya kita kan menghargai apa namanya menjadi profesor itu nggak gampang, Bro, gitu ya. Pertama tuh harus cerdas dan pintar gitu ya. Yang kedua publikasi internasionalnya banyak gitu ya. Seperti jadi memang itu. Nah, menurut perspektif Prof. Rudi nih, apa strategi perencanaan dan desain lingkungan yang efektif gitu ya? Karena Jakarta pengen jadi kota global yang berkelanjutan kan seperti itu ya. Yang efektif untuk menjadikan Jakarta sebagai hub kota yang nyaman, aman dan ramah pejalan kaki gitu ya. Karena saya senang berjalan kaki gitu ya, terutama kalau apa namanya tunjangan belum turun gitu ya, Prof. Gitu ya. Saya tuh langsung gencar itu menjanjikan. Jadi saya masuk dalam komunitas maju jajan gitu. Sekali jalan ketemu bubur langsung jajan gitu ya, seperti itu ya. Apa namanya? Bagaimana Prof menurut pandangan Prof Rudi? Baik, terima kasih. Pertama barangkali saya mohon maaf dulu begitu ya. Sama seperti Bu Iis ya. Jadi saya ini ketiban pulung sedikit begitu ya. Hari ini ditugaskan untuk mewakili dekan sebenarnya ya. Karena ITB hari ini dan besok wisuda. Nah, gitu kan. Jadi karena dekannya harus ikut wisuda apa gitu ya. Nah, suruh nyuruh saya kira-kira gitu ya. Nah, kebetulan juga bahwa yang diomongkan kalau kita ngomongin tentang pengembangan kawasan, saya itu bukan bidang saya juga, ya. Harusnya itu bidang urban design misalnya begitu ya, atau dari arsitektur ya SPPK sebenarnya. Jadi mungkin agak sedikit kesalahan ngundang kira-kira begitu ya. Nah, kalau saya kebetulan ada di sebelah kirinya, itu saya ngurusin transit sebenarnya begitu ya. Jadi bidang saya itu dulu waktu S3 itu membandingkan MRT di Jakarta tahun 90-an waktu itu. Begitu. Jadi sekarang barangkali agak memper-memper gitu ya. Udah, barangkali saya disuruh ngomong-ngomong ini begitu ya. Tapi kembali ke ke pertanyaan tadi itu begitu ya. Kalau secara umum saja begitu ya. Jadi kita kan selalu berharap bahwa memang Jakarta ini bisa sustain begitu ya, dan kemudian makin berpenggang gitu ya. Nah, kemudian salah satu yang jadi masalah di Jakarta terutama kemacetan. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk bisa melakukan pengembangan dari masalah kemacetan dengan adanya pengembangan sistem angkutan umum yang lebih handal dan kemudian nyaman dan sebagainya begitu. Nah, sehingga keluarlah barangkali ada lagi dihubungkan dengan pengembangan kawasan dengan sistem TOD ini ya, Transit Oriented Development ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya atau dari hubungan antar timbal balik antara transportasi dengan tata guna lahan itu sudah lama sekali begitu ya terjadi begitu ya, dan memang bisa saling menguntungkan begitu ya. Jadi contoh yang paling gampang begitu yang kita selalu ilustrasikan, kalau ada suatu daerah yang nggak pernah kepake apa-apa, istilahnya jadi tempat jin buang anak begitu ya. Nah, tiba-tiba kalau itu diperbaiki aksesibilitasnya dengan transportasi begitu ya, nah mulai orang akan datanglah ke tempat tersebut begitu ya, sehingga akhirnya kemudian orang tertarik untuk beraktivitas di daerah tersebut kan dan sebagainya. Dan itu timbal balik lagi dia akan menuntut juga adanya perbaikan juga transportasinya begitu. Nah, itu selalu begitu ya siklus ini begitu. Jadi kalau kita ini hidup lebih baik dan sebagainya, nah itu transportasinya harus dibenerin dulu kira-kira begitu. Nah, sekarang ini dari hubungan klasik tersebut mungkin kita beralih sedikit dimodifikasi ke urusan perkotaan begitu. Nah, sehingga dari situlah barangkali timbul konsep adanya transit oriented development itu, yang tadinya transport land use menjadi sekarang transit dan development kawasan kira-kira begitu ya. Nah, itu barangkali yang menjadikan ngomong-ngomong kita hari sorenya begitu ya. Nah, kalau dilihat juga barangkali biasanya kawasan itu kan bisa berbarengan begitu kerjasamanya itu, atau juga ada juga yang kawasannya dulu baru transitnya, atau transitnya ada kemudian baru dikembangkan dan sebagainya. Nah, ini barangkali harusnya barangkali yang ideal adalah pengembangan kawasan tersebut bersamaan dengan transitnya begitu. Tapi itu juga jarang terjadi gitu ya. Ada suatu hal dimulai dari nol dua-duanya itu mungkin di KN berarti bisa terjadi itu. Ya, karena dua-duanya sama dari nol nih.
Tapi kalau sekarang ini barangkali kalau dalam konteks Jakarta barangkali memang kawasannya sudah ada begitu ya di Blok M dan kemudian bisa dicontoh di Blok M begitu ya, dan kemudian baru transitnya ini masuk begitu ya. Nah sekarang barangkali PR berikutnya adalah bagaimana mengkoordinasikan agar tadi saling menguntungkan tadi ini begitu ya. Karena si hubungan antara transit dan areanya itu tadi tuh yang bagus seperti itu ya, saling menentukan dia apa namanya si daerahnya berkembang, transitnya berkembang dan sebagainya. Tapi ada juga barangkali contoh yang lain matinya suatu kawasan gara-gara transit juga ada gitu ya. Jadi bukan negatif apa negatif juga ada. Contohnya Kota Tua itu Pak, kan di Kota Tua itu ramai dulu begitu ya, zaman Belanda kemudian bergeser-geser kan. Nah, kemudian karena orang jarang yang masuk ke Kota Tua, kemudian mulai merendut ya. Nah, sekarang barangkali ada upaya juga untuk revitalisasi juga kawasan Kota Tua seperti itu begitu ya. Nah, itu barangkali yang yang kita harapkan dari pengembangan si Blok M ini barangkali itu bisa terjadilah kawasan yang lebih enak ini. Kebetulan barangkali saya pengalaman saya kebetulan orang Bandung sebenarnya itu ya. Saya mungkin kalau di sini bisa kalau ada Persija barangkali saya bisa dihantam deh. Saya Persib begitu ya. Tapi kebetulan saya 8 tahun di sini di BKO kan di PU begitu. Jadi saya ngantor saya di Patimura, saya di kontraktor dulu di apartemen Kintamani. Di sebelah kantor itu yang tempat kuburan tadi itu Pak. Begitu ya. Tapi tadi itu, jadi setiap hari bolak-balik tuh nggak ada transitnya Pak. Jadi ya terpaksa pakai mobil lah. Karena kalau jalan kaki juga agak lumayan juga gitu ya. Salah satu barangkali tadi ya, kenapa di Indonesia orang suka malas jalan kaki gitu dibandingkan dengan negara-negara di Eropa lah misalnya itu ya. Karena memang udara kita juga tidak terlalu mendukung Pak, ya. Kalau di daerah-daerah dingin barangkali kita jalan kaki malah jadi hangat gitu ya. Tahu kalau kita berdiri aja udah keringetan. Jangankan jalan kaki, berdiri aja udah keringetan gitu. Nah itu dibilang itu salah satu jadi hambatan kita dalam berjalan kaki ini. Tapi barangkali kemudian tadi dengan adanya pengembangan kawasan yang direhabilitasi di Blok M ini barangkali nah itu si budaya tersebut barangkali bisa diperbaiki lah begitu ya. Namun tetap saja bahwa pengembangan tersebut perlu waktu ya. Setelah baik dari segi fisiknya maupun dari segi budayanya, kelakuan tadi itu gitu ya. Kan kita inginnya kan si kawasan tersebut barangkali menjadi hidup begitu ya. Dengan itu kan. Nah, salah satu yang saya amati ya dari rencana pengembangan Blok M ini itu memang bagus Pak untuk dari segi komersil ya, ada kawasan-kawasan komersial atau perdagangan maupun juga untuk kuliner dan sebagainya. Namun yang agak kurang menurut saya itu adalah belum adanya kawasan-kawasan residensial yang padat, yang rapat begitu loh. Nah itu barangkali ya, karena mungkin kalau dulu di Kebayoran itu barangkali memang itu daerah pemukiman ya, tapi itu yang land house semua begitu kan. Jadi orang-orang tenang gitu ya, tapi kalau sekarang kalau sekarang utama dari konsep TOD ini adalah memang menjadi lebih rapat, lebih padat ya, dan ujungnya larinya ke vertikal ke atas begitu. Nah itu barangkali ya salah satu yang diharapkan ya. Dan salah satu kenapa itu mendorong kerjasama antara transit dan development itu adalah karena memang si transit nih kita sekarang lagi rame nih Pak nih urusan WOS nih kan. Karena memang dia tidak bisa hidup dari revenue doang nih. Dari tiketnya nggak mungkin hidup begitu ya untuk mengembangkan ini. Dan kemudian dia selalu mendapatkan suatu revenue dari tadi itu pengembangan daerah kawasannya itu yang disebut dengan land value capture dan sebagainya itu. Karena pengembangan daerah kemudian lebih harganya lebih mahal dan sebagainya, itu berarti mendapatkan suatu non fair revenue tadi itu. Itu sementara begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Prof. Rudi. Memang menarik nih kalau berbicara terkait kawasan Blok M gitu ya. Tapi sebelum bicara kawasan Blok M, Prof. Rudi, masalah agak menyimpang dari keahlian kita itu sudah biasa gitu loh. Prof. Rudi bilang tadi ini kayaknya bukan desain, harusnya di SHPPK. Nggak usah gitu Prof. Pak Farhati ini teknik kimia Prof. Ngurusin TOD gitu loh ya. Jadi saya arsitek gitu ya. Tapi akhirnya ngurusinnya ya budgeting di Bapeda gitu. Jadi tenang aja gitu. Kita udah biasa kayak gitu ya. Jadi kembali lagi ke Blok M, masalahnya adalah Blok M ini kawasan sudah ada gitu ya, dari pengembangannya dari pas kita sebelum kemerdekaan gitu udah direncanakan sama Belanda untuk menghidupkan kembali kota, karena di Jakarta waktu itu
kekurangan hunian gitu ya, seperti itu. Begitu pengembangan sempat dikerjakan sama pemerintah pendudukan Belanda, terus ya dilanjutkan sama pemerintah RI gitu. Ada Blok A, seperti saya bilang tadi, kawasan Kebayoran Baru gitu ya, ada berbagai blok lah ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada kawasannya, land owner-nya atau landlord-nya juga udah ada gitu ya, masing-masing sudah ada gitu ya, seperti itu. Ditambah lagi ya itulah tantangannya gitu ya, entar biarkan Pak Farhat yang bekerja gitu ya, sebagai sarjana teknik kimia gitu yang bekerja untuk meramu itu gitu. Kimia kan memadukan semua unsur-unsur gitu ya, supaya menjadi bisa bereaksi gitu, termasuk obat-obatan kan kayak gitu. Ini Pak Farhat emang ahlinya lah ya, seperti itu ya, seperti itu. Nah, yang menarik itu adalah Blok M itu sempat decline, Prof. Sempat decline. Waktu tahun 80 90-an kan ada lintas Melawai lah segala macam. Terus dia decline. Sempat booming, terus dia decline. Sempat ada Aliron gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya Pak Farhat ya. Iya gitu ya, lipstick ya, seperti itu. Terus menghilang. Ada Blok M Plaza waktu itu sempat udah hampir bangkrut lah ya gitu ya. Datang MRT. Bikin koneksi ke sana, rame lagi sekarang. Ampun-ampunan ya, beneran. Saya kalau naik MRT pulang dari kantor jam 10 gitu masih ada kereta. Kereta terakhir itu jam 11.30. Ya, dari dari Bundaran HI. Karena MRT garis keras gitu, anak Marti gitu ya, seperti itu. Nah, itu sampai stasiun Blok M BCA. Nah, apa namanya? Sampai halte Blok M BCA itu masih rame. Saya juga bingung. Ini ngapain orang-orang gitu? Hampir tengah malam itu masih rame gitu. Ada aja yang itu ada konser, ada macam-macam. Nah, itu ya ini. Cuman ya, memang tadi Prof, karena kawasannya sudah ada, transportasinya muncul belakangan kan gitu ya. Berbeda sama Korea Selatan. Korea Selatan tuh biasanya bangun kota dulu bersamaan dengan bangun transportasi sebelum ada orang. Seperti itu. Iya, seperti itu. Mereka bangun kota itu cuma 1 tahun 2 tahun gitu ya. Kita aja bangun kota lama banget gitu ya, seperti itu. Jadi di Korea Selatan seperti itu, Prof. Jadi bangun kota sekaligus aksesnya gitu ya, seperti itu. Cuman menurut profesornya gimana nih kawan saya ini Pak Farhat ini bisa mengintegrasikan semua itu kan kawasannya udah ada, pemilik lahan juga udah banyak nih gitu ya, dan yang punya kepentingan di sana udah banyak. Nah, bagaimana nih Prof untuk meramu itu gitu? Karena kan Jakarta nih agak unik. Kalau di Seoul, Korea Selatan, itu paling cuma ngatur 2 suku. Bangsa Han yang paling banyak. Yang kedua itu komunitas internasional. Ya pelajar jatuh. Ya pelajar ya segala macam gitu ya yang ada di sana. Nah, ini kan juga PR juga gitu. Nah, ini Jakarta ini ada banyak suku di sini. Representasi Indonesia kan. Nah, ini gimana nih, Prof? Belum lagi kepentingan bisnis gitu ya. Nah, dengan itu ke kawasan komersial. Nah, ini gimana nih? Kasihan juga nih Pak Farhat nih gitu. Walaupun ahli memadukan senyawa gitu ya. Tapi nanti jangan sampai dia kehabisan napas gitu untuk menghadirkan kolaborasi di sana. Menurut Profesor gimana, Prof? Ya, sebelumnya barangkali ini ada saya sering lihat tayangannya di televisi ya. Kelihatannya konotasi TOD ini juga agak sedikit geser begitu ya. Ya karena kalau lihat dari tayangan ada di salah satu televisi begitu ya, yang mereka maksud dengan TOD itu adalah integrasi dari stasiun-stasiunnya aja. Jadi ya, contoh yaitu yang di sini yang di duku atas ini. Jadi sebelah sono ada MRT, sebelah sini ada terminalnya MRT, sono ada. Nah, sebenarnya mereka mengatakan bahwa TOD itu adalah menggabungkan semua terminal itu kira-kira. Itu benar juga gitu kan. Tapi harusnya TOD ini lebih luas daripada itu begitu ya. Bukan hanya di terminalnya doang kira-kira begitu ya. Nah, kembali ke urusan tadi untuk Pak Farhat itu begitu ya.
Jadi memang itu harus ada juga suatu badan atau suatu pengelola begitu ya, yang diberi wewenang begitu ya. Atau kalau enggak memang dilakukan oleh pemerintah juga boleh-boleh saja begitu ya, kalau dia sanggup begitu ya, mengerahkan kewenangannya itu. Tapi kalau tidak juga kita bekerja sama dengan tadi itu dengan si pengelola itu ya. Karena memang salah satu tujuan dari integrasi atau pengelolaan tersebut bisa saling memberikan subsidi silang begitu ya. Ya kan karena tadi jadi mungkin yang biasanya memang yang berkepentingan itu adalah yang operator transitnya ini gitu ya, yang tadi itu yang nggak mungkin dia mendapatkan revenue dari tiketnya doang begitu ya, sehingga dia perlu ada masukan dari tadi itu kenaikan dari lahan tadi ini begitu ya. Jadi saya kira memang sudah tepat begitu ya. Kalau saya nggak tahu mungkin apakah memang sudah keluar ketentuan si pengelola ini begitu ya. Nah, kalau itu sudah ada berarti ya memang tugas beliau ini begitu ya untuk menciptakan atau menjelmakan begitu ya daripada kewenangan yang sudah diberikan tadi. Memang kalau jadi masalah kalau itu banyak sekali yang punya itu gitu. Nah, itu barangkali tugas beliau ini begitu ya. Bagaimana untuk supaya bisa mengajak lah barangkali semua orang supaya sama-sama untung begitu ya. Jangan sampai juga ada yang pemilik-pemilik yang lama udah transisi dan sebagainya kan. Harusnya tetap aja mereka harus dibawa juga sebagai yang dapat keuntungan dari pengembangan kawasan nih. Toh kalau misalnya memang kawasan itu menjadi lebih menguntungkan, ya mereka juga dapat untung kan kira-kira gitu kan. Jangan sampai diusirin misalnya begitu, nanti yang jadi biasanya yang jadi masalah seperti itu. Jadi ini barangkali ya salah satu yang diharapkan begitu ya, dengan pengelolaan yang solid begitu, itu bisa tercapai lah mutual benefit ini. Itu barangkali. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Prof. Tadi juga menarik juga Prof bilang bahwa di dalam satu kawasan itu perlu ada hunian juga ya, seperti itu. Ntar tugasnya Pak Farhad lah ya yang itu ini ya Prof ya. Terima kasih ya Prof atas insight-nya. Nah, ini ke Pak Farhad nih. Tadi ada pesan juga dari Prof Rudi bahwa harus ada hunian nih. Saya titip satu ya Pak ya. Kalau ada hunian saya mau juga di sana biar deket soalnya kemana-mana. Saya tinggal di Cipete, Bapak Ibu sekalian. Nggak sampai 500 meter dari rumahnya Pak Gubernur sekarang gitu ya. Ya suka ya dong. Kapan lagi punya tetangga gubernur? Oh enggak, gubernur tinggal di kediaman rumah dinas. Sekarang nggak ditinggal di sana gitu. Jadi saya nggak bisa nebeng. Kalaupun ada juga saya nggak mau nebeng. Pasti grogi lah saya gitu ya, seperti itu. Ini Pak Farhad nih, ini perannya sentral nih ya untuk mewujudkan kawasan transit oriented development yang katanya sudah ada ininya, ada peraturannya ya, sudah ada peraturannya. Nah, ini bagaimana nih peran integrasi transportasi publik dapat memperkuat peran Blok M sebagai pusat mobilitas dan konektivitas kota sekaligus tadi yang sudah dibicarakan, bagaimana itu menjadi ASEAN Hub gitu loh. Kan kita nggak boleh bilang ASEAN Capital City ya, tapi ASEAN Hub ya. Bagaimana bisa mendukung supaya Jakarta itu atau kawasan Blok M itu bisa seperti kawasan di sekitarnya UN Headquarter gitu, seperti itu. Gimana itu Pak Farhad? Terima kasih Pak Haji. Tapi ini sih lebih keras. Ya, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Nggak tahu tuh kayaknya udah menjelang sore itu itunya baterainya. Jadi kalau mengacu kepada pertanyaannya tadi ya, gimana peran konektivitas ya, peran konektivitas. Tadi Prof Rudi sudah menyampaikan terkait dengan kotanya, TOD-nya udah ada ya, kawasan kotanya udah ada, distriknya udah ada. Kemudian public transportnya datang gitu ya. Kemudian itu menghidupkan. Kemudian tadi Bu Is menyampaikan terkait dengan aspek globalnya, which is ASEAN gitu ya. Ya, mungkin saya harus menjelaskannya bahwa yang peran utamanya dari public transport ini adalah mengintegrasikan. Jadi kalau boleh menyinggung gitu ya, MRT sebagai public transport operator, kalau kita bicara konektivitas di satu distrik, itu tidak lepas dari konektivitas di kawasan Provinsi Jakarta dan sekitarnya. Ya kita yang terpenting adalah sudah membangun Lebak Bulus Bundaran HI, dan sekarang kita sudah akan lanjut masuk ke ke kota ya.
2027 insya Allah akan beroperasi sampai dengan Monas gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menghubungkan Timur Barat yang tahun ini juga akan mudah-mudahan akan bisa kita mulai pembangunannya. Jadi backbone itu jadi penting gitu ya. Keterhubungan Blok M dengan backbone itu menjadi prasyarat utama. Itu yang pertama. Kita masih punya PR nantinya untuk menghubungkan mensirkularkan Jakarta gitu ya dengan seluruh metro line. Tapi juga tidak kalah pentingnya menghubungkan dot station itu nantinya dengan public transport yang sudah dimiliki oleh Jakarta maupun pusat gitu ya, LRT maupun LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan juga KRL. Itu yang pertama. Yang kedua, peran penting yang kedua selanjutnya, kalau kita mengacu kepada areanya Blok M sendiri, apa area yang ada. Next, coba slide-nya. Ya, tadi ditanyakan ya, MRT sekarang sudah mendapatkan mandat dari Pemprov. Dapat mandat itu ada dipayungi oleh peraturan gubernur. Jadi ada 3 syarat sebuah TOD itu bisa beroperasi penuh. Yang pertama adalah peraturan yang mengatur siapa pengelola kawasan dan mana areanya. Kedua, panduan rancang kota. Nah ini penting, ini ruhnya. Ini ruhnya dan inilah peran Pemprov DKI Jakarta sebetulnya. MRT nanti lebih banyak membantu Pemprov. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tarif. Tarif ini bicara tentang gross floor area yang akan bisa dibangun dan lain sebagainya, atau transfer development right yang bisa dibangunnya, dan ini adalah bentuk insentif untuk pembangunan atau pembiayaan, metode pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan sekitar. Tadi kan disinggung oleh Bu Iis ya, terkait dengan pembiayaan dan sebagainya. Nah ini ada 9. Nah sekarang kita masuk ke kawasan TOD. Jadi kalau kita bicara dengan para expert, karena saya bukan expert di bidang spatial plan, jadi kita harus berbicara dengan ahlinya, spatial planner ya, urban planner, arsitek gitu ya, ahli arsitek. Blok M itu karakternya adalah green and creative. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena inilah marwahnya suatu distrik gitu. Nah, yang belakangan ditambahkan adalah sebagai distrik diplomasi ASEAN. Yang mau, maksudnya apa sih? Normatif banget kayaknya gitu ya. Enggak. Coba lihat New York sebagai City of Diplomacy, New York, PBB ya. Lihatlah Brussels sebagai City of Diplomacy-nya European Union. Nah, ini City of Diplomacy-nya ASEAN. Jadi, ini PR. Nah, untung saya dipertemukan dengan Bu Iis hari ini. Tadi udah ngobrol-ngobrol, nanti kita ingin perdalam. Tapi kalau kita bicara panduan rancang kotanya, Bu, ya, Pak Prof. Rudi, itu menurut teman-teman ahli yang akhirnya membuat master plan membantu MRT, itu Green and Creative Hub. Nah, Green Creative Hub ini berdasarkan apa? Karena dulu waktu zaman Belanda, area tadi yang blok A, blok B, C, D, sampai S, sampai T tadi yang disebutin oleh Pak Andi tadi, itu bagian dari bagaimana Blok M dan sekitarnya ingin dijadikan kota taman. Mungkin mengacu kepada Vondel Park di Amsterdam gitu ya. Nah, tapi selanjutnya dia berevolve selama sejarah Indonesia modern menjadi kawasan kreatif. Tadi ada Lipstick, ada Albiron, ada macam-macam, ada ada kafe-kafe top lah waktu itu di tahun 90-an, mungkin zaman kita masih SMA. Ya, beda 1 tahun soalnya. Kira-kira itu cirinya. Nah, kenapa ini penting? Inilah pentingnya tata ruang. Jadi Jakarta itu memegang peran tata ruang, Pak. Nah, ini saya mau agak sedikit melenceng sedikit. Jadi kalau ada orang mau membangun, Pak, areanya atau asetnya, mereka pikir mereka paham, Pak. Tanpa tata ruang dia akan bikin apapun misalnya bangunannya. Tidak nyambung dengan Green and Creative Hub, Pak. It's a loss of investment for another 50 year dari asetnya dia. Itu yang terjadi. Makanya kesinambungan hubungan antara tata ruang, tema tata ruang dengan ini, dengan dengan pengembangan di level aset. Nanti mungkin di situ banyak orang-orang insinyur sipil, Pak, berkecimpung ya. Nah, itulah pentingnya gitu.
Saya ambil contoh salah satunya tadi Prof. Rudi menyinggung kota tua. Kota tua, rohnya dulu adalah kota perdagangan internasional dan pusat pemerintahan. Coba. Dan karena itu, bangunan-bangunan yang ada di sana adalah bangunan-bangunan yang mendukung fungsi-fungsi perdagangan internasional yang dimiliki oleh kota Batavia, yang akhirnya hilang. Dan kemudian tidak segera diisi. Nah, makanya sekarang Pemprov DKI Jakarta melalui teman-teman di Bapeda ingin mengisi kembali ruhnya tadi sehingga pembangunannya bisa mengacu ke sana. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tadi, Prof. Rudi tadi menyampaikan, ya areanya sudah ada, tapi mati ya, kata Pak Adi tadi, ini mati areanya. Kemudian MRT masuk, dan kemudian membuat satu interconnection kecil yang mengubah cara pandang orang pada interconnection infrastructure, yaitu dari stasiun MRT Blok M BCA ke Blok M Plaza. Kecil aja. Nah, tapi itu kemudian menghidupkan dan value-nya meningkat by 12 times. Ya. Nah, kemudian MRT membangun sebuah, kalau kita bilang monumen land value, yaitu taman literasi, yang kemudian membuat banyak orang ke sana, termasuk diantaranya teman-teman dari Peruri yang membangun M Block. Sebelumnya juga di sebelah kanan kita bisa lihat, atau di sebelah kiri kita bisa lihat Pemprov DKI membangun integrasi CSW untuk menyambungkan MRT dengan stasiun ASEAN ya, dengan Transjakarta. Nah, interkoneksi ini penting perannya di level mikro, Pak. Ternyata setelah dibangun backbone, masih ada PR, yaitu interkoneksi antara station dengan gedung. Tapi di level duku atas, PR-nya lebih besar lagi. Dari station ke station nggak nyambung. Semua public transport ada di sisi utara sungai. Jadi, kuadran yang ada di belakang sungai, yang di selatan sungai, ada dua tuh, area Landmark sama area BNI, nggak kebagian. Jadi kalau ke sana mereka nggak ada pilihan kecuali naik kendaraan pribadi dan akhirnya macet. Kira-kira begitu. Nah, makanya nanti akan ada salah satu strategi pengembangan interconnection di sini. Next. Nah, kita bersyukur dengan kemarin setelah kita melakukan intervensi di sana ya, dengan melakukan revitalisasi Blok M Hub. Di sini ada teman-teman saya yang mengelola Blok M Hub, Mas Bimo, gitu ya. Ini kemudian Pemprov DKI menambah rute-rute baru ke sentra-sentra pusat-pusat ekonomi, misalnya di Alam Sutra, pusat-pusat hunian Alam Sutra, kemudian ada di PIK, kemudian ada di Bogor, dan lain sebagainya. Ke Tangerang juga ada. Dan ini makin membuat Blok M menjadi ramai, gitu. Nah, tapi semua itu bisa terjadi, kenapa? Karena dalam melakukan revitalisasi ini, Mas Bimo, GM-nya, VP yang menangani aset TOD, itu punya connection, punya guidance dengan tata ruangnya. Green and creative tadi. Nanti saya akan masuk ke aspek Diplomatic City of ASEAN. Dan karena kemarin kita meluncurkan, sudah diangkat tema ASEAN, Mas Bimo juga bisa bergerak di lapangan dengan membawa tema-tema ASEAN. Ya, dari aspek fasadnya sudah mulai dibangun dan lain sebagainya. Kira-kira itulah pentingnya di aspek mikro. Jadi dari hubungan tadi yang backbone, kemudian tema kawasan, area TOD, kita masuk ke aspek yang lebih mikro, ke interconnection dan lain sebagainya. Coba next. Nah, apapun itu yang mau dibangun dari area TOD harus mampu mengangkat dua aspek penting ya. Dan ini adalah kesimpulan dari pertemuan pada Jakarta Future Festival yang lalu. Harus livable, dan lovable. Nggak mungkin lovable kalau nggak livable. Ya, livable di sini pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar itu ada gitu ya. Kalau kita lihat Blok M Hub waktu baru awal mau dikembangkan itu kotor, tidak tertata, bayar parkir 2 kali, masuk, mau parkir bayar lagi. Ya kan? Nah, ini yang ditata. Nah, sekarang aspek itu sudah kita rapikan dan sekarang dibuat lovable gitu ya, dengan cara membuat suatu ikon-ikon yang membuat orang pingin datang ke situ
untuk berkunjung menyaksikan sesuatu yang nggak ada di tempat lain gitu. Kira-kira itu. Next. Nah, Bapak Ibu, PR terbesar dari MRT sebagai pengelola kawasan adalah bagaimana kita bisa menghubungkan stasiun kita dengan tempat moda orang berkumpul itu secara vertikal, secara horizontal ke gedung-gedung ya, dari underground ke gedung-gedung yang ada di sekitarnya, baik secara horizontal maupun secara vertikal tadi. Dan ini tentunya membutuhkan biaya, membutuhkan creative financing gitu ya. Dan salah satu PR terbesar kita pada saat awal-awal membangun interconnection adalah bagaimana bisnis model yang harus kita kembangkan di sini. Dan ini PR terbesar sudah kita sudah kita sudah kita terapkan, dan mudah-mudahan ini bisa terus berkembang ya. Ada sekitar 51 aplikan untuk pembangunan interconnection dari stasiun MRT manapun ya yang ada di fase 1 ke gedung-gedung sekitar. Nah, PR-nya di situ. Bagaimana kita bisa membuat the development is affordable untuk bangunan-bangunan yang ada di sekitar dan saling menguntungkan satu sama lain. Dan membuat interconnection tadi itu menjadi tidak hanya cost center tapi revenue center juga salah satunya, Pak. Jadi revenue center. Nah, pembangunan tadi juga nggak boleh lepas dari tema kawasan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Blok M ingin dijadikan sebagai atau Jakarta sebagai kota global, salah satu cirinya adalah ada City of Diplomacy ASEAN di Blok M. Maka saya harus akui bahwa kita harus belajar banyak dari WIS nih. Nanti kita harus belajar banyak tentang bagaimana kehidupan diplomat di New York, di Brussels, ya, dengan Kemlu nanti kita perlu bicara apakah ada fasilitas-fasilitas yang memang tidak ada dan harus diadakan, gitu. Nah, itu mungkin yang tadi disampaikan di awal, saya kira itu bisa menjadi entry point untuk bisa bisa disediakan. Contoh misalnya diplomat itu kan pasti sering banyak rapat untuk membahas tentang ya diplomasi antar negara dan sebagainya. Kedua, bagaimana orang para diplomat ASEAN itu bisa sampai ke Blok M. Akses dari bandara ke sana gimana? Ya kan? Kan nggak ada jalan langsung kan, macet lagi ke sana. Nah, makanya kuncinya juga tidak lepas bagaimana kita membangun interconnection di stasiun bandara BNI ini. Karena ini mungkin bisa jadi titik persimpangan dari bandara, para diplomat bisa berganti di sini dan kemudian langsung ke Blok M. Cuman satu kali ganti. Tapi perlu city baggage check-in. Ini ada kawan kami dari Sarawak Metro, dia punya KL Central punya city baggage check-in di KL Central. Mungkin masih ada ya. Dan itu sangat membantu sekali ya untuk orang mau beralih nggak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, fasilitas-fasilitas lain apa? Maksudnya fasilitas telekomunikasi infrastruktur ya, telkom infrastruktur yang mumpuni ya, keamanan yang mumpuni gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus direview dari panduan rancang kota kita yang ada di Blok M. Mungkin itu dulu dari saya. Waduh, keren banget Pak Farad. Tapi tadi saya melihat ada livable and lovable gitu ya. Saya setuju banget itu karena sebagai anak Jaksel garis keras gitu ya. Maksudnya dari lahir ada di Jaksel gitu ya. Oh iya, ntar jadi teori juga. Nah, itu memang kita harus mencintai kota kita gitu ya. Dan ini penting gitu karena memang kota-kota besar di dunia juga dicintai oleh warganya gitu loh. Bahkan seperti itu ya. Ini keren sih, tapi misalnya ada hunian tolong diinfoin ya. Kayak saya yakin ini Mas Bimo ya yang handle ya. Jadi saya yakin ini Gen Z juga pada pengen gitu loh, daripada tinggal di suburban yang agak jauh gitu ya, lebih baik mereka tinggal di Blok M, tinggal ya bahasanya tinggal ngesot ke bawah gitu langsung ada makanan gitu ya, mau ke mana-mana juga itu. Dan ini penting gitu kalau menurut saya
hunian yang dekat public transport itu sangat-sangat vital gitu ya. Tentunya harus diintegrasikan dengan apa yang namanya fasilitas publik lain gitu, misalnya sekolah, taman, segala macam ya, seperti itu. Dan tadi kalau ngelihat paparannya Pak Farhad, saya jadi terutama yang peta pengembangan MRT gitu ya, saya jadi berandai-andai gitu ya. Seoul itu punya 11 line ya, 11 line metro ya, seperti itu. Nah, kalau yang kota lain juga ada yang sama, ada yang kurang, ada yang lebih gitu ya. Nah, saya sangat menantikan ada loop line gitu ya, bisa saya dari selatan itu nggak perlu transit ya, saya mau ke arah barat, mau ke arah timur, mau ke arah utara, tinggal ngelup gitu kan, seperti itu. Nah, itu mungkin di tahun berapa itu Pak Farhad ya bisa terjadi ya? Kalau ditanya tahunnya, eh Belum mungkin tahu. 2000, waduh, agak gelap nih. Agak gelap ya. Agak gelap nih. Tapi rencana itu ada kan? Maksudnya Rencananya ada. ideationnya itu ada kan? Ada. Ada ya? Dan MRT tidak pernah berhenti mencoba berbagai cara. Ya, ada yang sedang kita kembangkan sekarang ke selatan, ke BSD dan sebagainya. Itu sebenarnya tujuannya untuk membuat pengembangan backbone itu makin hari makin mudah. Bapak Ibu, mungkin saya mau cerita sedikit di sini. Jalur dari Gambir ke Bogor, ya, itu dibangun pada era kolonial ya. Iya. Itu developmentnya oleh swasta, Pak. Dari Batavia ke Buitenzorg waktu Ke itu ya. Buitenzorg, ya. Itu dibangun oleh swasta. Pertanyaannya kok bisa? Ya kan? Nah, kami pun penasaran, mungkin ini juga harus dibuat bisa. Tapi memang PR-nya adalah kita harus, ini kan forumnya riset nih, kita juga harus melakukan doing and researching gitu ya. Nah, makanya sekarang kita sedang mencoba berupaya bagaimana sebetulnya membangun jalur metro atau jalur line berbasis rel itu tanpa harus menggunakan government fund. Mungkin cara kita membangun jalurnya itu harus mengcombine berbagai fungsi, tidak hanya untuk ngangkut orang, tapi juga ngangkut utilitas, ngangkut limbah, ngangkut air banjir. Di Malaysia itu ada flood tunnel di bawahnya gitu. Jadi fungsi-fungsinya itu ditingkatkan sedemikian sehingga satu infrastruktur itu banyak fungsi. Tapi kalau satu infrastruktur satu fungsi, monofungsi, mungkin mahal. Nah, ini yang sedang kita coba nih Pak Haji. Jadi kita sedang mencoba ke sana. Cuman tadi saya juga mau menjawab soal pertanyaan hunian. Mungkin bisa ditunjukin slide yang lovable sama livable tadi. Jadi salah satu yang sedang kita siapkan setelah kita melakukan revitalisasi jangka pendek, ya, terbukti sekarang Blok M yang tadinya mati bisa hidup. Jadi sesuatu aset infrastruktur yang mati sekarang ada harapan baru bahwa itu bisa dihidupkan kembali. Caranya gimana? Pasti banyak lah, kasuistis case-nya. Nah, dalam beberapa tahun ke depan, kami akan kembangkan ultimate development-nya, which is setelah transisi ini selesai, kita akan bangun high rise di sana. High rise-nya gimana? Sebetulnya high rise-nya itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya Bapak Ibu adalah memendam terminal yang ada sekarang, yang membuat orang bergerak dari Peruri ke Melawai atau Falatehan ke Melawai, Hasanuddin ke Melawai, itu terhalang oleh tembok menjadi orang seamless bergerak. Nah, ini keren. people first ya, Yeah. yang kita dorong ke sana. Nah, dengan memendam itu butuh biaya. Biaya ini cost center ini harus ditutup dengan revenue center. Revenue centernya apa? Mixed use, area komersial, dan mungkin bisa ditunjukin slide-nya. Slide yang livable dan lovable. Setelah itu. Ya. Ya, tapi intinya kita membangun atas itu tujuannya adalah untuk menyediakan fasilitas utama publik yang ada di bawah, dan itu tujuan utamanya, sehingga menyediakan ruang-ruang untuk hunian ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita umumkan hasilnya gitu. Dan mungkin itu sedikit gambaran Pak. Ya, terima kasih Pak Farhad atas perspektifnya. Tapi memang
berbicara tadi kan Pak Farhat bilang ini ada research ya. Kebetulan juga Bapeda ini ada salah satu staf di Bapeda lagi research bikin kaji cepat komparatif study terkait kawasan Bapak ini gitu, kawasan Blok M gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa kolaborasi sama Pak Farhat dan tim ya, seperti itu. Oke. Kini kita buka sesi tanya jawab secara terbatas tapi ya, karena juga sudah lama nih kita di sini gitu ya. Silakan Prof. Iya, kalau saya puasa Prof. Nah, karena lagi megang mic. Puasa tadi ngopi di sana kok gitu ya. Jadi kita buka pertanyaan gitu ya. Bagi para peserta yang ingin menjawab, silakan mengangkat tangan. Tapi tar dulu sebentar Pak. Oh, nafsu amat mau nanya. Jadi sebelum itu disebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Ya mungkin pertama Bapak yang baju abu-abu, terusnya siapa lagi? Bapak yang batik orange, sama Ibu yang jilbabnya krem. Coba mic-nya. Nggak ada yang ngasih mic. Oh iya, saya aja yang ngasih mic. Bentar. Ya. Silakan Pak. Ntar balikin lagi ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Syahrul dari YAI Jakarta, mewakili ketua kami Pak Teguh Arianto. Jadi terima kasih atas undangannya hari ini, Jakarta Innovation Days 2025. Jadi menanggapi hal yang kita bincangkan sore ini, bertepatan dengan kegiatan kami YAI Jakarta mengadakan Jakarta Arsitektur Festival di Blok M Hub. Dan kami sangat diapresiasi oleh Pak Gubernur atas ide dari Pak Ketua dan YAI Jakarta untuk memanfaatkan MRT Hub ini, Blok M Hub ini sebagai agenda tahunan YAI Jakarta di tahun 2025 ini. Namun untuk kedepannya kami dari YAI Jakarta juga setelah mengevaluasi berapa hari kita berpameran sampai tanggal 26 Oktober besok hari Minggu, mungkin kedepannya pihak MRT terutama khususnya Blok M Hub, apalagi ini kita kalau nggak terinfo Blok M Hub ini akan menjadi role model, project model ya untuk pengembangan Blok M Hub, yaitu infrastruktur dari Blok M Hub sendiri. Jadi Blok M Hub ini kan bangunan lama. Jadi bagaimana tim teknis dari Blok M Hub manajemennya untuk bisa memfungsionalkan ini bangunan secara optimal. Yang pertama adalah kalau untuk rekan-rekan disabilitas itu belum bisa. Jadi perlu dipikirkan karena sesuai dengan tagline, kalau nggak salah sesuai tagline Jakarta untuk semua. Jadi kami juga di arsitek untuk semua. Jadi berharap Pemprov DKI terutama MRT Blok M Hub memperhatikan rekan-rekan disabilitas supaya bisa memanfaatkan Blok M Hub ini menjadi transport ya. Itu dari kalau nggak salah itu kan penghubung antara yang satu ke busway ya Pak ya. Ya kan. Nah itu penting banget. Jadi perlu diperhatikan. Jadi dari saya sangat bermanfaat forum ini untuk kemajuan Blok M Hub. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, salam. Mungkin langsung ditanggapi sama Pak Farhat. Ini kayaknya pertanyaan buat Pak Farhat nih. Kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaannya intinya kan terkait dengan disabilitas ya. Kalau boleh saya share, kami sebetulnya MRT ya, itu bahkan sebelum saya bergabung itu saya melihat hampir fasilitasnya sangat sadar disabilitas gitu ya, difabel ya. Semua fasilitas bahkan yang terkini kita punya PIN prioritas gitu ya, itu khusus untuk yang
bukan difabel tapi dia punya kebutuhan khusus karena sakit dan sebagainya. Kita sangat concern dengan karena MRT itu bisnisnya ngelola crowd, ngelola manusia gitu. Ya, itu. Jadi tapi kalau di Blok M Hub yang kendala kami adalah bahwa bangunan ini dibangun tahun 92 ya. Sementara ini transisional, Pak. Nah, makanya kenapa ini akan kita revitalize secara penuh gitu ya dengan fungsi utama adalah terminal bisnya itu mau kita taruh di bawah gitu ya, sehingga dan modern ya, bukannya dipendam terus tetap kotor dan kumuh, enggak. Mungkin kalau kita boleh menggambarkan visionnya itu pinginnya seperti di Tokyo ya, dan dia ber-AC dan sebagainya gitu ya. Kita pingin yang modern seperti itu kan, kita mau jadikan ini sebagai City of Diplomacy ASEAN ya. Nah, itu yang utama. Nah, concern kami seperti yang bisa kita lihat di depan ini harus dirubah dulu ya. Tapi ke depan yang jelas standar pengembangannya harus mengikuti standar yang kita miliki untuk area dekat stasiun, di mana ada eskalator, ada lift khusus, ada tactile khusus untuk, saya kira yang di atas sudah ada ya. Trotoar, ada satu trotoar yang sudah kita rapikan. Nah, itu bisa kita lihat bahwa di situ sudah ramah difabel. Jadi orang paling yang tunanetra dia akan bisa berjalan di situ. Namun demikian kita sadari harus ada cost benefit yang kalau kita mau paksakan dalam waktu transisi ini yang paling akhir tahun depan, Pak, selesai. Kira-kira itu. Iya. Itu. Terima kasih Pak Farhat. Iya, jadi ini sebagai info juga Bapak Ibu sekalian, di Blok M Hub ya, Blok M apa namanya kan? Nah, itu lagi ada Jakarta Architecture Festival. Betul kan ya Pak ya? Sampai dengan hari Minggu. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di sini gampang bisa ke sana. Naik MRT cuman berapa stasiun tuh? Setiabudi, Ben Hill, Istora Mandiri, apa? Senayan Mastercard, terus yang ASEAN, Blok M, 6 station. Just only 6 station. Ada saya undang Bapak Ibu ke sana gitu. Karena saya juga mau ngaku dosa nih, saya harusnya ke sana pas pembukaan. Arsitek yang masuk ke sana gitu ya. Saya harusnya tapi karena ngurusin acara ini jadi saya menugaskan staf gitu ya. Jadi ngaku dosa ini sekaligus saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkunjung ke sana gitu ya. Seperti itu. Di sana juga ada banyak itu ya, kita bisa melihat karya-karya arsitektur ya, arsitek-arsitek Indonesia gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan nanya nomor 2 gitu ya. Silakan Mas siapa? Silakan. Sebentar. Saya ambilin. Ini saya mandiri nih, moderator, jadi runner mic semuanya. Rangkap jabatan padahal nggak boleh loh. PNS rangkap jabatan nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Fahri dari Bapeda. Tadi kalau ngomongin Blok M sebagai ibu kota ASEAN, tadi sebelum kesini saya ke Blok M, Pak, makan tom yum. Jadi sepertinya sudah kerasa gitu ya DNA Blok M sebagai ibu kota ASEAN di sana gitu ya. Dan sebagai penikmat Blok M, saya merasa memang apa yang terjadi di Blok M saya ngerasakan gitu ya dari 2017, terus ada MRT gitu ya sempat mati, dan terasa gitu perubahan atmosfer Blok M semenjak adanya MRT seperti itu. Nah, tapi saya ingin bertanya kepada Pak Farhat, kalau misalnya kita lihat di kewenangan MRT gitu Pak, di Pergub 15 terus dirubah ke Pergub 65 gitu ya, tentang pengelolaan dan pengembangan kawasan gitu. Saya penasaran gitu Pak, bagaimana sih sebenarnya strategi dari PT MRT selaku pengelola kawasan itu melakukan kerjasama atau pengelolaan pengembangan yang non aset Pak? Karena kita ketahui tadi Bapak sebutkan panduan rancang kota di Pergub 55 2020 itu jelas gitu Pak, pembagian TOD SM Raja sama Blok M itu batas bawahnya itu Jalan Melawai sampai ke atas gitu ya Pak. Kalau nggak salah sampai Jalan Raden Patah. Kalau bagian barat itu nanti ya pokoknya lebih luas gitu Pak daripada yang kita coba bayangkan gitu Pak. Nah, bagaimana strategi kerjasama atau governance-nya gitu Pak, kelembagaannya, kerjasama
terhadap kawasan yang non aset gitu. Apakah ada breakthrough tersendiri gitu? Apakah PT MRT berjalan sendiri? Apakah ada strategi kerjasama tertentu gitu yang bisa mengkonsolidasikan pengembangan kawasan tersebut? Jadi seolah-olah supaya tidak berjalan sendiri gitu PT MRT ya. Pelaku stakeholder lainnya juga dikembangkan itu. Gimana Pak strateginya itu? Boleh coba. Tadi aja udah connect sama Kemenlu mau kolaborasi kan ya. Silakan dijawab Pak. Pinjem ya mic-nya ya. Ya, oke izin jawab ya. Ya pertanyaannya bagus ya. Jadi ini kalau kayak gini saya harus cerita tentang keluh kesahnya MRT ini. Bagaimana ngembangin satu persatu gitu ya. Ya, kalau kita strateginya, kita memulai semua ini dari pada masa pandemi. Nggak ada uang orang mau spend uangnya untuk membangun properti. Apalagi propertinya adalah fungsinya setengah public facility kayak Taman Marta gitu ya. Nah, tapi kita belajar ada beberapa strateginya. Pertama adalah kita melakukan riset tentunya dengan benchmarking ke beberapa negara dengan urban planner di negara lain gitu ya. Saya ambil contoh yang paling membuka mata itu adalah Chicago. Di Chicago ada satu plaza ya Bu ya. Katanya dia bangun artwork, harganya mahal sekali, bentuknya cuman kayak bin gitu kan. Itu diceritakan, kita bicara dengan Skid Owing Merrill waktu itu yang membantu city municipality gitu. Dengan dibangunnya itu, kemudian orang berdebat, ini biayanya mahal sekali. Buat apa bangun bin segede ruangan ini, ya, ditaruh di tengah dan semua menentang mayornya. Dan akhirnya, tapi barang itu jadi juga. Nah setelah jadi, it becomes a tourist attraction. Dan land value dari area sekitar terbangun. Nah itu salah satu kurang lebih apa yang kita lakukan dengan Taman Marta. Ya, ketika kita Taman Marta itu kita jadikan sesuatu gitu ya, maka kawasan sekitarnya dia akan kena dampak gitu. Positivity-nya ada seperti itu, salah satu strateginya. Jadi kita melakukan riset ke negara tetangga, kita bicara, bergaul dengan komunitas internasional lah. Kita bikin TOD Forum. Karena salah satu kendalanya adalah TOD itu apa sih? Nggak ada yang tahu TOD ini. TOD ini banyak orang bilang, Pak, bangun properti di sebelah stasiun. Nah itu, bangun properti sebelah stasiun itu TOD gitu. Kita bangun TOD nih. Jadi banyak diplesetin gitu. Nah, ini kita bikin TOD Forum untuk menyamakan persepsi tentang apa itu TOD dan investment forum dan sebagainya. Jadi kita bicara juga dengan situ. Nah, strategi yang ketiga adalah kita membentuk anak usaha. Kita punya anak usaha ITJ dan MITJ. ITJ untuk membangun TOD sepanjang jalur MRT fase 1, MITJ dengan kereta api. Ya. Nah, anak usaha ini kita tugaskan untuk mencari potensi pengembangan. Kenapa? Karena di Jepang juga begitu. Jepang itu JRIS misalnya, dia tidak punya tanah atau lahan itu dia nggak punya. Jadi dia harus approach satu persatu. Tapi kan ini lama ya. Tapi ya itu yang harus dilakukan gitu. Nah kemudian kita membangun investment forum. Nah investment forum ya TOD forum, investment forum gitu juga. Kadang-kadang kita membuat investment forum, Pak Rudi. Kita membangun misalnya di Tokyo kemarin tahun lalu kita membangun investment forum. Dengan begitu ada channel-channel untuk pendanaan untuk bisa masuk dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin yang pembangunan interconnection bridge di sini yang di Duku Atas itu kita mendapatkan grant gitu ya. Nah cara-cara ini harus kita lakukan pendekatan dan satu persatu untuk bottleneck kalau boleh dibilang, melakukan debottlenecking satu persatu di aspek pendanaan, di aspek perizinan Pak dengan Pemprov DKI Jakarta, kemudian di aspek aset, ya kan ada aset, kalau aset swasta nggak ada yang mau dimanfaatin ya kita manfaatin aset daerah. Kita harus memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya. Nah kita juga memanfaatkan aset pemerintah pusat Bu, di asetnya Elman yang di Kota Tua itu kita manfaatkan. Nggak apa-apa, yang penting justifikasinya oke, ya, justifikasi kelayakannya oke. Kalau tidak ada yang mau membangun maka kita yang membangun. There is no one would like to become the first.
but always want to become the second first. Jadi nggak ada yang mau jadi pertama, kelinci percobaan. Tapi selalu orang mau jadi yang kedua. Itulah yang namanya FOMO. Dan inilah yang terjadi di Blok M. Ketika kita membangun Taman Marta, nggak ada yang percaya bahwa Taman Marta adalah aset terbaik MRT saat ini. Dan ini best performing aset. Bikin taman ya. Siapa yang mau bikin taman waktu itu gitu. COVID lagi, rugi lagi kan. Sekarang best performing aset. Ya, Mas Bimo nih bisa cerita panjang kalau mau detailnya nanti. Jadi itu one of the best performing asset. Sekarang Blok M Hub juga one of the best performing asset. Ya, nah kemudian orang mereplikat di tempat yang lain dan bahkan saya boleh cerita sedikit di sini. Kami memantau kondisi kawasan sekitar. Jadi aset-aset swasta yang ada di sekitar kita di Blok M itu mulai ganti kulit. Ada bangunan-bangunan kreatif hub menyebutkan dirinya namanya Creative Hub. And seriously ini akan viral sebentar lagi ya kalau itu beroperasi. Kemudian ada kafe-kafe yang unik gitu ya, yang ikonik ala-ala Eropa gitu, itu mulai bertumbuhan. Dan ini sama persis terjadi seperti di Duku Atas di sepanjang jalan Latu Harhari, Jalan Kendal ya. Di mana asetnya semuanya sekarang udah nggak ada lagi yang masang pampang dijual atau disewakan. Semua dimanfaatkan. Ada yang jadi hotel, ada yang jadi restoran, ada yang jadi pasar gitu. Mungkin itu cerita Rizky. Tes. Oh, ini suara saya kalau pakai ini jadi kayak Reza Artemevia ya, agak ngebas dikit. Ya. Iya kan apa-apa. Reza kan namanya penyanyi wanita yang suaranya ngebas gitu ya. Seperti itu. Jadi begitu ya Mas Fakhri ya, tadi namanya ya. Ini pasti PNS kan karena bepeda gitu ya. Ya kayaknya gitu seperti oh iya udah nggak ada PNS ya, ASN ya. Berarti saya zaman dulu ya, zaman dulu. Ya, mungkin ke penanya berikutnya ibu yang pakai jilbab krem, bukan pegawai MRT kan ibu ya? Bukan, Oh bukan, alhamdulillah. Soalnya yang saya dengar MRT bawa banyak pasukan gitu, itu seperti bukan itu. Pak. Bukan ya? Oh ya, silakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Anissa dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Bapak Ibu. Iya, mungkin tadi sempat disentil sedikit tentang taman literasi ya, gitu. Itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan gitu. Bagaimana sebenarnya peran si ruang terbuka hijau ini apabila kita lokasikan di kawasan TOD gitu. Dan kira-kira kan karena kalau misalnya kawasan TOD itu akan banyak sirkulasi manusia gitu, banyak human intervention-nya di situ. Dan apakah si taman ini performanya seperti apa gitu sebagai sebuah ruang? Apakah efektif atau tidak? Apalagi di Taman Literasi ini adalah salah satu taman yang ada komersialnya karena biasanya kami membangun taman tidak ada area komersialnya seperti itu. Terus kemudian selanjutnya juga saya mau bertanya apabila nanti mungkin in the future bakalan ada proyek taman yang ada di TOD, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan gitu untuk menunjang fungsi TOD itu sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih, Bah. Ini Terima kasih banyak. siapa? Untuk semuanya boleh. Untuk semuanya. Wah, ini alhamdulillah nih ada ASN yang for all gitu ya, ASN for all. Iya, ini nanya nggak cuma ke Pak Farhat doang gitu loh. Maksudnya kan ada 3 narasumber. Sayang gitu sudah didatangkan ke sini. Ya silakan Ibu dulu deh. Oh iyalah Ibu dulu lah. Ditanyain taman-taman nih kita ya, bukan ahlinya tuh. Kayaknya kita ini salah tempat semua. Oh, Saya lulusan akuntansi ngurusin diplomasi, tadi lulus kimia sekarang ditanya taman, makanya nyambung makanya. Tapi nggak apa-apa. Ya mungkin yang saya bisa share kalau misalnya kita mau bercermin dari New York City gitu ya. New York yang kotanya UN headquarter itu di situ banyak banget ruang terbuka hijau, taman-taman. Dan ini juga kan tadi pertanyaan yang tadi kita bahas ya Pak ya. Apa sih kegiatan diplomat itu yang nanti bisa ditunjang gitu ya dengan pembentukan ASEAN Diplomatic City ini. Nah, kan memang kita kerja kemudian hidup, ya kan. Nah, salah satu yang menunjang banget di New York gitu ya dalam kita hidup gitu, banyak teman-teman seperti itu Pak. Karena kan kita bawa keluarga, bawa anak-anak, perlu banyak tempat gitu ya untuk di sana itu kalau misalnya summer
air menyala gitu. Jadi itu asik banget. Itu sesuatu keasikan tersendiri yang bikin kita ini city-nya menjadi livable dan lovable tadi salah satunya. New York itu banyak banget. Jadi memang taman literasi itu ya one good step to the right direction gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambah-tambah. Saya melihat tidak ada salahnya ada area komersial di situ. Karena even di Central Park yang memang daerahnya luas banget tamannya itu ada juga restonya gitu. Dan itu menjadi suatu attraction tersendiri. Bahkan di situ ada apa ya, boating gitu, Pak. Ada kayak kan ada danaunya gitu ya. Ada di situ kalau summer itu menjadi attraction tersendiri. Jadi tidak ada salahnya menggabungkan antara suatu ruang terbuka hijau, ada tempat main anak-anaknya, tapi juga ada area komersialnya. Seperti itu sih mungkin ya bisa saya share berdasarkan kompetensi saya ya karena saya bukan ahli nih bangun-bangun taman ini gitu. Ya. Terima kasih Bu Iis. Silakan Prof. Rudi. Sebelum saya urusan taman, barangkali saya ingin menjawab dulu pertanyaannya. MRT ini sampai kapan kira-kira gitu ya? Ah, Jadi ceritanya ini kembali ke sejarah awalnya ya. Jadi MRT ini dulu di backbone-nya begitu ya, ini digagas atau diusulkan sejak awal 90-an, Pak. Zaman Pak Habibie atau WPPT begitu ya. Ya. Jadi itu dibuat ada suatu ini dari GTZ ya, ininya. Dan kemudian awalnya itu ada 5 koridor, Pak, yang mau dibangun itu MRT ini. Di utara selatan, timur barat, kemudian ada yang belok dari Serpong ke Kampung Melayu, dan kemudian dari Serong dari sini dari Pasar Minggu ke arah kiri ini lupa saya. Jadi ada 5, Pak. Gitu ya. Oh, Sekarang dibangun adalah kira-kira yang utara selatan dulu begitu ya. Nah, jadi tahun 95-an itu sebenarnya udah nyaris dibangun, Pak, itu. Si MRT yang blok M kota ini begitu ya. Cuman kemudian ada krisis moneter. Oh, Semuanya keburu biar ya. kira-kira ya. Jadi itu udah delay 20 tahun, Pak, sampai itu jadinya akhir tahun 2020-an kan baru dioperasikan kan. Nah, saya juga nggak tahu yang timur barat ini mau kapan dimulai dan kapan selesainya. Kalau sama ini ya, oke, maksudnya ada 5 tahun barangkali kan itu baru paling tidak ya umur terlalu. Nah, jadi kalau nunggu yang 3 berikutnya barangkali yang walau alam barangkali itu masih perlu waktu lah kira-kira begitu ya. Itu yang tentang sejarah tadi itu, Pak ya. Tapi sebenarnya juga sebelum tahun 90-an itu ada juga rencana dari Jepang tahun 70-an, Pak. Jadi kita sudah telat 50 tahunan kira-kira ya untuk membangun mass rapid transit di Jakarta ini begitu. Oke. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Mbak tadi yang tentang tamannya. Jadi saya setuju begitu ya dengan Bu Iis ya. Memang jadi si taman itu bukan hanya untuk rekreasi saja, tapi memang ada nilai-nilai yang mungkin bisa dijual juga sedikit begitu ya. Jadi contohnya adalah di Bogor. Orang lebih senang sekarang itu ke Taman Bogor itu karena tadi tuh mereka mau ada rekreasi lah kasarnya begitu, mau makan-makan dan sebagainya. Jadi itu salah satu barangkali option yang mungkin kita ini kan belum lagi barangkali ada sekarang ini lagi musim juga naming itu. Mungkin itu bisa menjadi satu pemasukan juga untuk kita bagusin tamannya, orang kemudian ada orang senang juga bikin iklan lah begitu kan. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan lah. Itu saja barangkali. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Rudi. Nah, ini yang Bau Rekso. Nah, saya mau tunjukin sebelum menjawab, mungkin saya mau tunjukin gambar yang sebelum slide ini nih. Coba deh. Nah, ini. Coba ini kita perhatiin nih. Ini Taman Marta sebelum dibangun. Nggak ada area komersialnya. Nggak ada apa-apanya. Ya, ini persis seperti yang terjadi fenomena abandonment atau idlement kota tua. Jadi fungsinya dia itu hilang ya karena sebagian fungsinya itu tidak diadakan. Nah, akhirnya kawasannya jadi kalau nggak salah gated ya, ini juga gated ya. Dan kita nggak tahu itu fungsi tiang di tengah itu buat apa, kita nggak tahu tuh. Nah, mungkin tujuannya dulu buat apa? Tandon air atau apa, saya nggak ngerti. Tapi intinya fungsi itu penting ya, fungsi itu penting. Jadi sekarang kita bersyukur, tapi saya pertama-tama mau ucapin terima kasih ya. Kalau nggak disetujui oleh Dinas Pertamanan di Stamhut waktu itu, nggak akan mungkin nih. Nggak akan mungkin terjadi. Tapi satu, kita ditantang waktu itu. Boleh bangun, tapi kamu harus naikin area hijaunya. Nah, kemudian kita serahkan pada ahlinya lagi. Jadi lesson learn-nya 2. Kalau kita ditantang, jangan nyerah, tapi kita kembalikan kepada ahlinya. Nah, ahlinya lah yang membuat trapesium tadi ya secara matematis.
itu jauh lebih luas ruang hijaunya dibandingin kalau flat. Ya kan, matematika aja, trigonometri. Iya. Nah, kemudian menciptakan ruangnya fit for purpose dari apa yang diminta Pemprov DKI Jakarta, harus ada perpustakaan publik. Sisanya kita manfaatkan untuk komersial. Tujuannya untuk apa? Untuk merawat taman itu sendiri. Jadi sebetulnya kita harus berpikir circular ekonominya di situ sedemikian sehingga bangunan ini harus ada yang ngerawat. Kalau nggak ada yang rawat, dia nggak akan bisa ini gitu. Nah, ketika itu kita adakan, maka dengan sendirinya next ya. Ada berapa fungsi yang kita adakan di sana? Fungsi rekreasi ada, ya kan? Fungsi library ada, fungsi culinary ada, fungsi kebudayaan, dan itu stage di tengah itu tadinya nggak ada tuh rencananya. Maka kita tambahin catwalk dan kita tambahin listrik di sana sedemikian sehingga orang bisa ngeband di situ. Nah, fungsi-fungsi ini yang tadinya nggak ada, setelah kita adakan, orang jadi mau datang. Ya, karena di sini nggak, di tempat lain nggak ada. Dan ini menginspirasi berbagai area ruang terbuka komersial yang ada di Jakarta, misalnya di SCBD, kemudian di Cipete, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kami syukuri dari Lesser Learner ini, dan suggestion kami untuk semua taman di Jakarta sebaiknya punya punya fungsi yang di-embed dengan aspek revenue center untuk bisa melakukan perawatan. Di belakangnya itu. Terima kasih. Oh ya, wah ini menarik juga nih karena memang habis Taman Marta ini di Cipete ada urban forest ya, ya kan? Ya di SCBD juga ada. Jadi memadukan antara kawasan dengan banyak vegetasi dengan bisnis, ya. Dan habis COVID itu munculnya, gitu. Nah ini mungkin juga masukan Mbaknya dari bidang taman. Oh, anak buahnya Bu Rena ya? Itu teman saya juga. Saya itu akibat pergaulan radikal bebas ya. Kalau pergaulan bebas kan konotasinya negatif ya. Saya pergaulan radikal bebas. Seperti itu. Mungkin satu lagi nih pertanyaan, tapi saya minta jangan dari ASN. Ada nggak yang nggak ASN yang mau nanya? Jangan-jangan semuanya, nggak semuanya ASN kan? Jangan ASN semua lagi. Siapa yang nggak ASN, yang bukan ASN, yang mau nanya? Ini mumpung ada 3 orang narasumber kita. Kalau nggak ada, saya tutup nih, gitu ya. Gitu. Silakan, ada yang mau bertanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah kesoreannya, udah lapar ya. Saya juga belum makan siang, Pak. Izin, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri diskusi kita pada sesi talks kali ini, izinkan saya meminta pandangan singkat nih. Singkat aja. Jangan lebih dari menit gitu ya. Kepada ketiga panelis, pertanyaannya adalah apa sih unsur terpenting dalam mengembangkan sebuah kawasan kreatif yang berkelanjutan tanpa menghilangkan identitas lokal? Nah, ini saya mulai dari Bu Iis. Gimana ini? Ya kalau gampang saya nanyanya ke anak saya aja. Luar biasa. Pertanyaannya susah, tapi karena tadi ada 6 unsur yang ini harus disarikan menjadi satu gitu ya. Yang paling penting, baik kalau menurut saya personally yang paling penting itu konektivitas. Nah, jadi terkoneksi dengan semuanya. Karena ini concern juga dari teman-teman dari Protap ASEAN gitu misalnya ya. Untuk ke sana itu susah gitu. Itu yang kita mungkin satu-satunya yang tidak kita punyai, belum secara bagus kita punyai, tapi juga terkait dengan panelis-panelis yang lain. Tapi itu one of the thing yang membuat misalnya saya lihat New York itu bagus gitu, karena dari mana-mana itu sangat mudah gitu. Bahkan jalan juga enak. Jadi kalau saya konektivitas. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Iis. Prof Rudi? Ya, kalau saya barangkali ini sekarang nih pembangunan tuh banyak tentang fisiknya, Pak. Gitu ya, tadi dipadatkan dan sebagainya. Tapi kebiasaan bangsa kita itu harus tetap ada kan, harus guyup segala macam. Nah itu barangkali yang tidak akan hilang begitu dengan apapun juga fisik yang berubah begitu. Itu barangkali ada ya itulah Pak, RT RW dan sebagainya tetap aja ada kan, maksudnya kan jangan gara-gara kemudian jadi TOD kemudian orang dicuek-cuekan, kan nggak begitu kan, misalnya kan. Itu barangkali yang saya ini kan. Terima kasih, Pak.
Oke, Pak Farhad? Kalau dari saya, yang paling penting adalah pahami karakter kawasannya, embedded ke dalam panduan rancang kotanya, sehingga sosialisasikan kepada semua pemilik aset di dalam kawasan tersebut, sehingga bisa membangun fasilitas-fasilitas yang seharmoni dengan karakter kawasan tersebut. Dan tentunya pastikan konektivitas antara satu aset dengan aset yang lain yang ada di kawasan tersebut sehingga mendukung gaya hidup pedestrian dan ramah pejalan kaki. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjadi kata penutup buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Hampir saya komplain lebih dari semenit itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita berikan aplaus buat para pembicara kita. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir dan atas pemikiran dan inspirasinya, serta Bapak Ibu para hadirin yang telah mengikuti sesi ini dengan antusias. Demikian sesi Innovation Talks hari ini. Semoga diskusi kali ini bisa menginspirasi langkah nyata menuju Jakarta sebagai kota global. Sampai jumpa di seri Innovation Talks lainnya di sepanjang Jakarta Innovation Days tahun 2025, 21 sampai 25 Oktober 2025 di kawasan Duku Atas. Terima kasih. Saya izin pamit dan para narasumber izin pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.